Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali kita melanjutkan materi kuliah kriptografi. Pada kali ini, kita akan membahas bermacam-macam serangan yang dilakukan terhadap kriptografi. Serangan itu bertujuan untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext-nya atau untuk menemukan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti. Pada materi awal kuliah tentang pengantar kriptografi, kita sudah mengetahui bahwa tujuan kriptografi adalah untuk menjaga keamanan pesan. Nah, salah satu layanan keamanan pesan yang disediakan oleh kriptografi adalah confidentiality atau kerahasiaan pesan. Kerahasiaan pesan dapat dilakukan dengan melakukan enkripsi plaintext menjadi ciphertext dengan menggunakan suatu kunci. Nah, keseluruhan poin dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan pesan dan kunci dari penyadap atau fs dropper maupun dari kriptanalis. Nah, kita tahu bahwa kriptanalis adalah orang yang melakukan kriptanalisis. Kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Kriptanalis ini juga dapat merangkap sebagai seorang penyadap. Kriptanalis itu berusaha memecahkan ciphertext dengan melakukan serangan terhadap kriptografi. Nah, apa yang dimaksud dengan serangan atau attack pada kriptografi? Nah, serangan kita definisikan sebagai setiap usaha atau percobaan yang dilakukan oleh kriptanalis untuk menemukan kunci, yaitu kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, atau untuk menemukan plaintext dari ciphertext-nya. Nah, dalam membahas serangan ini, kita selalu mengasumsikan kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Meskipun pada kenyataan sebenarnya, kita kadang-kadang tidak pernah tahu algoritma apa yang digunakan oleh suatu pihak dalam mengenkripsi dan dekripsi pesan. Namun, untuk menyederhanakan masalah, kita mengasumsikan algoritma kriptografi yang digunakan diketahui. Jadi kita hanya fokus pada kuncinya saja. Hal ini sejalan dengan prinsip Kerckhoff yang mengatakan bahwa semua algoritma kripto harus publik, hanya kunci yang rahasia. Oleh karena itu, satu-satunya keamanan pada kriptografi itu terletak pada kuncinya. Serangan yang dilakukan pada kriptografi itu banyak jenisnya. Kita dapat mengelompokkan serangan-serangan itu dari berbagai sudut pandang. Nah, berdasarkan keterlibatan penyerang di dalam komunikasi antara pengirim dan penerima, maka serangan dapat dibagi menjadi serangan pasif dan serangan aktif. Serangan pasif atau passive attack ini adalah jenis serangan yang dalam hal ini penyerang tidak terlibat di dalam komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Nah, tidak terlibat artinya penyerang tidak melakukan intervensi, tidak melakukan intervensi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Jadi penyerang hanya melakukan penyadapan saja untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Nah, data atau informasi ini akan digunakan dalam melakukan kriptanalisis. Jadi kalau sebagai contoh di sini Alice dan Bob berkomunikasi, maka pesan-pesan antara Alice dan Bob ini itu disadap oleh pihak ketiga ini, yaitu fs dropper. Apakah kalian pernah mendengar sebuah kakas yang digunakan untuk sniffing, namanya Wireshark? Wireshark adalah sebuah kakas yang digunakan untuk memantau lalu lintas data di dalam jaringan komputer. Orang yang memasang Wireshark ini itu dapat memantau semua data yang melewati suatu jaringan. Nah, termasuk juga data yang bersifat rahasia. Jadi dengan menggunakan Wireshark ini juga dapat digunakan untuk melakukan penyadapan. Sebagai contoh, ini adalah sebuah screenshot Wireshark yang menampilkan username dan password seorang pengguna di dalam sebuah jaringan. Nah, username-nya adalah Ibrahim Diep dan passwordnya adalah Yemen123. Nah, password dan user ID ini itu dalam bentuk plain text. Jadi siapapun yang memasang Wireshark itu dapat membaca informasi yang rahasia seperti password ini. Jadi kalau kita tidak melakukan enkripsi pada pesan di dalam jaringan, maka pihak ketiga yang menyadap itu bisa membacanya dengan jelas.
Di dalam dunia penyadapan, itu terdapat banyak metode untuk melakukan penyadapan. Antara lain adalah wiretapping, electromagnetic eavesdropping, dan yang ketiga adalah acoustic eavesdropping. Wiretapping merupakan metode penyadapan pada saluran komunikasi yang berupa kawat atau kabel. Jadi pada kabel atau kawat ini ditancapkan sebuah alat yang dapat membaca semua sinyal yang dikirim melalui kawat atau kabel tadi. Pada sistem komunikasi yang menggunakan pesawat telepon, orang bisa melakukan penyadapan dengan mempelajari bagaimana kabel-kabel di dalam pesawat telepon ini bekerja mengalirkan sinyal. Jadi kalau kita pernah melihat di dalam film, misalnya di dalam film Hollywood, itu ada adegan di mana pihak ketiga itu dapat mendengar pembicaraan antara dua orang yang sedang menelpon. Nah, itu adalah karena ia mengetahui bagaimana teknik penyadapan pada pesawat telepon ini. Metode penyadapan berikutnya adalah electromagnetic eavesdropping. Ini adalah bertujuan untuk menyadap komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet adalah gelombang yang digunakan pada telepon seluler, ya. Contohnya sinyal GSM. Untuk melakukan electromagnetic eavesdropping ini, itu umumnya menggunakan peralatan atau perangkat keras yang dapat menangkap sinyal-sinyal yang dipancarkan pada suatu area tertentu. Metode penyadapan yang ketiga adalah acoustic eavesdropping. Ini adalah metode penyadapan dengan cara merekam semua suara atau pembicaraan telepon di suatu tempat, ya. Misalnya di kantor kedutaan besar. Itu dipasang alat yang dapat merekam suara percakapan telepon atau suara orang yang sedang rapat, sehingga pihak penyadap dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Jenis serangan berikutnya adalah serangan aktif atau active attack. Pada serangan ini, penyerang tidak hanya menyadap pembicaraan antara pengirim dan penerima, tetapi ia juga mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk kepentingan dirinya. Nah, dalam melakukan serangan aktif ini, penyerang dapat mengubah aliran pesan antara pengirim dan penerima. Misalnya menghapus sebagian ciphertext, mengubah ciphertext, ya, atau menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereply pesan lama, atau mengubah informasi yang tersimpan dalam suatu media penyimpanan. Nah, contoh serangan aktif yang terkenal itu adalah man-in-the-middle attack. Pada serangan man-in-the-middle attack ini, pihak-pihak yang berkomunikasi, yaitu A dan B, tidak menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan pihak ketiga yang berada di antara keduanya, yang disebut dengan man-in-the-middle. Jadi kalau misalnya A dan B mula-mula berkomunikasi, lalu pihak ketiga ini mengintersepsi komunikasi keduanya. Lalu kepada A, ia mengatakan dirinya adalah B, sedangkan kepada B, ia mengatakan dirinya adalah A. Nah, A tidak menyadari bahwa ia sedang berkomunikasi dengan pihak ketiga. Ia masih menyangka sedang berkomunikasi dengan si B. Si B juga tidak menyadari bahwa ia berkomunikasi dengan pihak ketiga. Ia tetap yakin sedang berkomunikasi dengan A. Akibatnya, pihak ketiga ini dapat mengetahui informasi sensitif atau rahasia antara kedua pihak. Man-in-the-middle attack ini merupakan serangan yang berbahaya apabila terjadi pada komunikasi antara situs-situs di internet. Pihak ketiga dapat mencuri informasi yang dikirim antara dua pihak yang berkomunikasi. Kepada situs A, ia mengatakan dirinya adalah situs B, sedangkan kepada situs B, ia mengatakan dirinya adalah situs A. Contoh man-in-the-middle attack di dalam bidang e-commerce misalnya pada situs perbankan. Nah, jadi nasabah bank itu mengakses situs bank untuk melakukan transaksi seperti memeriksa saldo, melakukan transfer uang, atau melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit misalnya. Nah, ia akan memasukkan informasi rahasia seperti PIN, password, dan sebagainya. Jika terjadi serangan man-in-the-middle attack, maka
pihak ketiga ini itu dapat mengintersepsi komunikasi antara nasabah dengan bank. Nah, sehingga kepada nasabah ya, ia dapat berlaku sebagai bank, dan kepada bank ia berlaku sebagai nasabah. Sehingga pihak ketiga ini dapat mencuri informasi rahasia antara keduanya. Berdasarkan teknik yang digunakan untuk menemukan kunci, maka serangan dapat dibagi lagi menjadi exhaustive attack atau brute force attack ya, dan yang kedua adalah analytical attack. Kita mulai yang pertama, yaitu exhaustive attack atau sering dinamakan juga dengan brute force attack. Pada serangan ini, kriptanalis mengungkap plain text dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang dapat digunakan untuk melakukan dekripsi. Nah, salah satu contoh serangan yang termasuk ke dalam exhaustive attack adalah dictionary attack, yaitu serangan yang menggunakan berbagai informasi yang terkait dengan diri seseorang, ya, karena biasanya orang dalam memilih kata untuk kunci atau password biasanya tidak jauh-jauh dengan informasi tentang dirinya, yaitu bisa saja merupakan bagian dari tanggal lahir atau alamat rumah atau nama istri, nama anak, nama suami atau nama orang tua dan sebagainya. Semua informasi tersebut dikumpulkan oleh kriptanalis. Lalu kriptanalis melakukan percobaan ya, dengan membentuk bermacam-macam kombinasi kunci yang mungkin dari informasi tadi. Nah, serangan ini akan pasti berhasil menemukan kunci jika tersedia waktu yang cukup dan sumber daya hardware yang memenuhi. Tabel berikut memperlihatkan waktu yang diperlukan untuk melakukan exhaustive attack atau sering dinamakan juga exhaustive key search ya, atau brute force attack. Tabel ini diambil dari buku William Sterling yang berjudul Data and Computer Communications edisi keempat. Pada tabel ini diperlihatkan berbagai macam ukuran kunci ya, dalam satuan bit, jumlah kemungkinan kunci yang dapat dibentuk, serta lama waktu untuk menemukan kunci kalau dilakukan 10 pangkat 6 percobaan per detik. Artinya mencoba 10 pangkat 6 kemungkinan kunci ya, setiap detik. Yang kedua adalah lama waktu untuk melakukan percobaan sebanyak 10 pangkat 12 percobaan per detik, yaitu mencoba sebanyak 10 pangkat 12 kemungkinan kunci setiap detiknya. Kalau panjang kuncinya 16 bit, jumlah kemungkinan kuncinya adalah 2 pangkat 16 atau 65.536. Nah, jika untuk setiap detiknya dicoba 10 pangkat 6 kunci, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan serangan ini sampai menemukan kunci yang benar itulah 32,7 milidetik. Nah, contoh yang kedua adalah kalau ukuran kuncinya 32 bit. Berarti jumlah kemungkinan kunci yang dapat dibentuk sepanjang 32 bit adalah 2 pangkat 32, yaitu 4,3 kali 10 pangkat 9 kemungkinan kunci. Nah, kalau dilakukan serangan dengan mencoba setiap detiknya 10 pangkat 6 kemungkinan kunci, maka total waktu yang diperlukan untuk mencoba semua kemungkinan kunci ini sampai menemukan kunci yang benar adalah 35,8 menit. Ya. Itu juga untuk 56 bit, ya. Itu adalah sebanyak 7,2 kali 10 pangkat 16 kemungkinan kunci. Dan jika dicoba untuk setiap detiknya serangan menggunakan 10 pangkat 6 kemungkinan kunci, maka dibutuhkan waktu sekitar 1142 tahun untuk mencoba semua kemungkinan kunci ini sampai menemukan kunci yang benar. Dan seterusnya. Ya. Nah, moral dari cerita ini adalah untuk mencegah exhaustive key search atau membuat brute force attack ini menjadi sulit, maka perancang algoritma kriptografi atau cryptographer ini harus membuat algoritma kripto dengan menggunakan kunci yang panjang, ya, sehingga menjadi sukar untuk ditemukan kuncinya karena membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Semakin panjang kuncinya, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menemukan kunci tersebut. Jenis serangan lain yang berbeda dengan exhaustive attack atau brute force attack adalah analytical attack. Serangan ini melakukan analisis secara matematik kelemahan algoritma kriptografi dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Atau dengan kata lain, mereduksi jumlah kemungkinan kunci yang perlu dicoba
dalam menemukan kunci dekripsi yang benar. Nah, caranya adalah dengan memecahkan persamaan-persamaan matematika yang merepresentasikan fungsi enkripsi dan fungsi dekripsi, ya. Di dalam persamaan matematika itu terkandung peubah-peubah, ya, atau variabel-variabel yang merepresentasikan plaintext atau kunci. Nah, sebagai contoh, tinjau kembali Affine Chipper, yaitu sebuah chipper klasik yang sudah pernah kita bahas di dalam materi kuliah sebelumnya. Persamaan enkripsi dan dekripsinya adalah C kongruen dengan M kali P ditambah B dalam modulus N, P kongruen dengan inverse M dalam modulus N dikali dengan C dikurang B. Sebagai kunci enkripsi dan dekripsinya adalah M dan B. Nah, M dan B ini harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu M bilangan bulat yang relatif prima dengan N, dan B adalah jumlah pergeseran. Nah, lalu kita lakukan analisis matematik sebagai berikut. Karena N di sini, yaitu banyaknya huruf alfabet, hanya ada 26, maka nilai-nilai B yang mungkin hanya adalah 25 pilihan, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 25. Nah, sedangkan M ini harus relatif prima dengan 26. Nah, banyaknya bilangan bulat yang relatif prima dengan 26 hanyalah 12, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, dan 25. Jadi kita di sini hanya perlu mencoba 25 pilihan untuk B dan 12 buah pilihan nilai untuk M. Nah, dengan demikian, ya, kita sudah mereduksi, ya, jumlah kemungkinan nilai M dan B yang perlu dicoba untuk menemukan kunci dekripsi. Dengan metode analytical attack ini, kriptanalis biasanya akan lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan cara exhaustive attack. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, karena dengan analytical attack ini, itu ruang kunci yang dicoba itu dapat dikurangi. Ya. Oleh karena itu, agar algoritma kriptografi tahan terhadap serangan analytical attack, perancang algoritma kriptografi harusnya membuat algoritma kriptografi yang serumit mungkin, ya, atau sekompleks mungkin persamaan matematikanya, sehingga sulit dilakukan serangan analytical attack. Berdasarkan data yang tersedia untuk melakukan serangan pada kriptografi, maka jenis-jenis serangan juga dapat dikelompokkan ke dalam 5 serangan sebagai berikut. Yang pertama adalah ciphertext only attack, kedua non-plaintext attack, ketiga chosen plaintext attack, keempat adaptive chosen plaintext attack, dan yang kelima chosen ciphertext attack. Kita mulai yang pertama, yaitu ciphertext only attack. Nah, sesuai namanya, ya, kriptanalis hanya memiliki data berupa ciphertext saja. Tidak ada data lain yang tersedia untuk melakukan kriptanalisis. Nah, untuk menemukan kunci atau plaintext, kriptanalis melakukan serangan yang sama seperti pada exhaustive attack, ya, atau brute force attack. Ia akan mencoba semua kemungkinan kunci untuk menemukan kunci yang benar. Atau kriptanalis melakukan teknik analisis frekuensi untuk menemukan plaintext, ya, yang nanti akan kita bahas dalam materi kriptanalisis. Nah, secara matematis, ciphertext only attack itu dimodelkan sebagai berikut. Diberikan potongan ciphertext C1, C2, ya, atau secara umum adalah CI, yang dalam hal ini C1 adalah hasil enkripsi plaintext P1 dengan menggunakan kunci K, C2 adalah hasil enkripsi plaintext P2 dengan menggunakan kunci K, dan CI adalah hasil enkripsi plaintext PI dengan menggunakan kunci K. Nah, lakukanlah proses deduksi untuk menemukan plaintext P1, P2, atau PI, atau menemukan kunci K, ya, yang nantinya kunci K ini dapat digunakan untuk memperoleh plaintext PI plus 1, ya, dari ciphertext CI plus 1. Yang kedua adalah non-plaintext attack. Ini adalah serangan yang dalam hal ini kriptanalis memiliki sejumlah pasangan plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Jadi, kriptanalis memiliki potongan plaintext P1 dan ciphertextnya, yaitu C1, plaintext P2 dan ciphertextnya C2, ya, plaintext PI dan ciphertextnya CI. Nah, dengan menggunakan
pasangan plaintext dan ciphertext ini, cryptanalysis melakukan deduksi ya untuk menemukan K yang nantinya K ini dapat digunakan untuk mendekripsi ciphertext yang lain ya, yaitu ciphertext CI+1 untuk menemukan plaintext PI+1. Tentu kalian bertanya-tanya, bagaimana menemukan potongan ciphertext dan plaintext yang berkoresponden dengan ciphertext tersebut? Nah, sebenarnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Karena pada beberapa pesan yang formatnya sudah terstruktur, ini akan membuka peluang bagi cryptanalysis untuk menerka plaintext dari ciphertext yang berkoresponden. Nah, misalnya pada surat-surat resmi, ya, surat-surat di kantor kedutaan besar, ya, surat-surat di lembaga formal, itu dimulai dengan kata dengan hormat, ya, atau diakhiri dengan wassalam. Nah, biasanya cryptanalysis itu mempelajari format-format surat tersebut. Nah, ketika ia mendapatkan suatu surat yang terenkripsi, nah dia dapat menerka bahwa bagian awal ciphertext pada surat itu berkoresponden dengan kata dengan hormat. Nah, bagian akhirnya berkoresponden dengan wassalam. Begitu juga pada email, ya, itu biasanya dimulai dengan kata from dan to. Nah, dengan mengamati pola-pola di dalam email, maka cryptanalysis dapat menembak bahwa bagian awal dari surat itu adalah kata from ya atau to gitu. Begitu juga pada kode program dalam bahasa C itu dimulai dengan include ya, atau dalam bahasa Pascal kata program. Nah, jadi kalau menemukan kode program yang terenkripsi, maka bagian awalnya itu, bagian awal ciphertextnya itu adalah plaintext include ya atau program dan sebagainya. Yang ketiga adalah chosen plaintext attack. Ini merupakan varian dari non-plaintext attack. Pada chosen plaintext attack ini, cryptanalysis dapat memilih plaintext tertentu yang dia miliki untuk dienkripsikan, yaitu plaintext yang lebih mengarah untuk menemukan kunci. Jadi, cryptanalysis memiliki pasangan plaintext P1 dan C1, P2 dan C2, ya, PI dan CI. Nah, cryptanalysis dapat memilih di antara potongan plaintext dan ciphertext ini untuk mendeduksi kunci K. Nah, kunci K ini digunakan nantinya untuk menemukan plaintext PI+1 dari ciphertext CI+1. Sebagai contoh chosen plaintext attack, perhatikan gambar ini. Ini ada dua orang cryptanalyst yang bekerja sama untuk menemukan kunci K yang digunakan untuk mengenkripsi PIN dari suatu kartu ATM. Untuk diketahui bahwa mesin ATM itu selalu mengenkripsi PIN yang dimasukkan oleh pemilik kartu sebelum PIN tersebut dikirim ke komputer server bank. Jadi komputer yang ada di mesin ATM ini mengenkripsi PIN dengan menggunakan suatu kunci K yang rahasia. Nah, ciphertext dari PIN itu dikirim ke komputer server bank kemudian mendekripsi PIN lalu membandingkan PIN tersebut dengan database mereka. Jika sama, berarti pemilik kartu tersebut terautentikasi sehingga bisa melakukan transaksi perbankan. Nah, di sini misalkan seorang cryptanalyst memiliki kartu ATM dia sendiri dan dia mengetahui PIN-nya. Nah, ia memasukkan PIN tersebut, lalu PIN dienkripsi oleh komputer di ATM, PIN dikirim dalam bentuk terenkripsi. Nah, cryptanalyst kedua menyadap komunikasi antara ATM dengan bank, ya, sehingga ia mengetahui ciphertext dari PIN tersebut. Nah, selanjutnya, cryptanalysis ini mengubah PIN kartu ATM-nya. Ya, lalu dia memasukkan lagi PIN yang baru, lalu di sini dienkripsi, dan cryptanalysis kedua mendapatkan ciphertext untuk PIN yang baru tersebut. Hal ini dapat dilakukan berulang kali. Ya. Nah, berdasarkan ciphertext dan PIN yang diketahui, maka cryptanalysis ini dapat mendeduksi kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi. Jadi di sini cryptanalysis memiliki kebebasan untuk memilih plaintext dan ciphertext yang akan dia gunakan untuk menemukan kunci. Serangan yang keempat adalah adaptive chosen plaintext attack. Ini adalah varian dari chosen plaintext attack yang dalam hal ini cryptanalysis dapat memilih plaintext secara adaptif. Nah, berbeda dengan yang tadi, di sini cryptanalysis dapat memilih ukuran blok plaintext yang dapat dia gunakan. Ukuran blok plaintext yang digunakan untuk mendeduksi kunci itu dapat berubah-ubah, ya, bisa bertambah besar atau bertambah kecil.
Jadi kriptoanalis dapat memilih blok plain text yang besar untuk dienkripsi terlebih dahulu, lalu memilih blok lainnya yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya. Ya, begitu seterusnya sampai ia menemukan kunci untuk dekripsi. Nah, yang kelima adalah chosen ciphertext attack. Ini serangan yang mirip seperti chosen plain text attack, tetapi di sini kriptoanalis dapat memilih beberapa ciphertext untuk menemukan kunci. Jadi diberikan di sini ciphertext C1 dan plain text yang berkoresponden dengan C1, ciphertext C2 dan plain text yang berkoresponden dengan C2, ya, atau ciphertext CI yang berkoresponden dengan plain text CI. Nah, kriptoanalis dapat memilih di antara ciphertext tersebut untuk menemukan kunci K. Ya, kunci K ini dapat digunakan untuk dekripsi ciphertext, ya, untuk pada waktu yang akan datang. Setelah kita mempelajari berbagai jenis serangan yang dilakukan pada kriptografi, bagaimana cara kita menentukan atau menilai apakah sebuah algoritma kriptografi itu dikatakan aman atau computationally secure. Nah, sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman bila ia memenuhi 3 kriteria berikut. Pertama, persamaan matematika yang menggambarkan operasi enkripsi dan dekripsi di dalam algoritma kriptografi itu sangat kompleks atau sangat rumit, sehingga algoritmanya tidak mungkin dipecahkan dengan metode analitik. Kedua, ongkos atau biaya yang diperlukan untuk memasukkan ciphertext melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Jadi misalnya untuk memasukkan ciphertext diperlukan sumber daya komputasi yang besar dan mahal. Ya, jadi misalnya diperlukan puluhan atau ratusan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah, ternyata nilai informasi dalam ciphertext tersebut tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan untuk membeli, ya, sumber daya komputasi tersebut. Ketiga, waktu yang diperlukan untuk membacakan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Jadi kalau ciphertext tersebut hanya waktunya hanya selama 3 hari saja misalnya, tetapi waktu yang diperlukan untuk membacakan ciphertext tersebut lebih dari 3 hari, berarti tidak sebanding, ya. Jadi melampaui lamanya. Nah, demikianlah ya 3 kriteria untuk mengukur apakah sebuah algoritma kriptografi itu dikatakan aman. Sampai di sini materi kita, ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.